Halo teman-teman, balik lagi dengan Benza. Di video kali ini kita kembali belajar tentang background and TCNA preparation ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke bab yang 12 yaitu VPN tunneling. Di sini untuk materinya pertama itu konsep VPN tunneling, lalu setup topologi, lalu AOIP konfigurasi menghubungkan antar klien connect to internet, lalu di sini ada PPP atau point to point protocol, lalu PPTP konfigurasi, lalu static routing dan tes koneksi, lalu ada L2TP koneksi dan setup topologi, lalu konfigurasi, static routing dan tes koneksi, lalu di sini ada PPPoE, konsep, lalu setting topologi, konfigurasi, lalu share internet connection di customer, lalu limit isi bandwidth pada PPoE ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman, untuk konsep VPN link. Nah, di sini VPN itu memiliki kepanjangan yaitu Virtual Private Network ya teman-teman. Nah, secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel ya teman-teman. Nah, di sini itu contoh dari VPN tunneling itu sangat luas dan beragam ya teman-teman. Nah, kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat suatu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang. Nah, dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimiliki secara aman ya. Nah, untuk cara kerja VPN itu dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Seperti itu dari konsep VPN tunneling ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja ke materi yang selanjutnya, setup topologi. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke Binet Lab. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Nah, di sini untuk kasusnya itu yang di sini kita akan menggunakan kasus ketika terdapat suatu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang ya teman-teman. Nah, jadi pada perusahaan tersebut itu menggunakan VPN tunneling ya teman-teman. Nah, di sini jadi di antara router pusat dan router cabang itu terkoneksikan dengan interface virtual yang namanya itu tunnel ya teman-teman. Nah, untuk syarat terhubung menggunakan tunnel itu antara kedua router tersebut menggunakan router mikrotik yang sama ya teman-teman. Kemudian kedua mikrotik tersebut itu terkoneksi dengan internet. Nah, di sini untuk internetnya saya menggunakan CloudNet ya teman-teman. Lalu untuk networknya saya menggunakan yang Bisir ya teman-teman, agar tampilannya seperti ini ya teman-teman. Di sini antara router pusat dan router cabang itu memiliki jaringan lokalnya sendiri ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan Winbox. Nah, sebelum menggunakan Winbox, kita akan melakukan routing terlebih dahulu ya teman-teman, agar antara PC kita dengan Binet Lab kita ya teman-teman. Kita ke command prompt di sini, lalu run administrator. Ini kita ketikkan oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke Winbox-nya. Di sini teman-teman bisa ketikkan IP-nya. Nah, di sini IP dari router pusat dan router cabang. Di sini saya sudah login ya teman-teman. Untuk router pusat itu 222 dan router cabang itu 17 ya teman-teman. Kita coba ke lagi. 2 kita connect. Nah, di sini kita juga akan connect lagi. Nah, ini 17 connect.
Nah, di sini untuk di router pusat yang 222 itu kita akan mengganti identity hostname-nya ya teman-teman. Tuh, add pusat apply. Oke, lalu di sini kita juga apply. Nah, di sini untuk IP yang ditetapkan routernya itu berdasarkan DHCP ya teman-teman. Dan di sini kita akan menggunakan IP statik agar nantinya tidak berubah ya teman-teman IP-nya. Nah, untuk caranya yaitu teman-teman bisa ke Winbox, kita matikan terlebih dahulu untuk IP DHCP client ini. Nah, setelah itu kita coba lihat pada routes-nya ini tidak ada yang mengarah ke internet ya teman-teman. Dan di sini kita ke TNS. Nah, di sini dipastikan itu kosong ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan Binet Lab ya teman-teman. Nah, kita coba IP address print. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Untuk cara yang pertama, kita pergi ke IP address, lalu kita add address 10.137.146/24, lalu interface-nya ke 1. Nah, di sini kita coba print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke IP route. Nah, di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke internet ya teman-teman. Kita add gateway to 10.0.1 ya teman-teman. Kita enter. Kita coba. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menyetting DNS-nya ke IP DNS. Nah, di sini agar router kita itu bisa mengakses internet ya teman-teman. Lalu kita set server 8.1.8. Sini kita enter, kita coba print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita ping 8.8.8. Nah, di sini sudah bisa ya teman. Kita coba pakai domain. Nah, di sini juga sudah bisa. Nah, di sini kita juga akan menyetingnya pada router cabang ya teman-teman. Di sini untuk IP DHCP lainnya kita matikan. Lalu kita coba lihat pada root. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Di sini kita coba pada DNS. Di sini juga kosong ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan sama ya teman-teman. Di sini sudah bisa ya teman. Kita coba konekkan pada Winbox. Kita coba connect. Nah, di sini sudah bisa. Kita juga pada router cabang itu 147. Nah, di sini sudah bisa ya teman. Seperti itu ya teman-teman untuk setup topologi. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu EOIP konfigurasi ya teman-teman. Jadi pada VPN tunneling itu ada beberapa jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ada EOIP, lalu PPTP dan STP, lalu L2TP, lalu Open VPN ya teman-teman. Kita akan bahas tentang EOIP. Jadi apa itu EOIP? Nah, EOIP itu kepanjangan Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang bermanfaat untuk membangun sebuah network ya teman-teman. Tunnel antar mikrotik router di atas ini itu sebuah koneksi TCP IP ya teman-teman. Ini kan terpusat, tunnel, dan cabang.
Nah, LIP merupakan protokol proprietary mikrotik support terhitung di Linux namun wajib dikomplain manual ya teman-teman. Maka untuk memanfaatkan fitur ini router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel kedua kantor baik kantor cabang maupun pusat mesti terkoneksi ke internet ya teman-teman. Nah, LIP tunnel itu menghubungkan antara sheet yang di mana antar sheet itu harus memiliki network yang sama ya teman-teman. Oke, langsung saja kita konfigurasikan LIP. Ya, di sini kita ke menu Winbox ya teman-teman. Winbox router pusat. Nah, untuk yang pertama itu teman-teman bisa ke interface. Lalu di sini teman-teman bisa tambahkan LIP tunnel. Di sini namanya IP tunnel itu cabang ya teman. Untuk remote address kita isikan dengan IP dari router cabang yaitu 10 dari 147 ya teman-teman. Lalu untuk tunnel ID-nya kita 1. Nah, di sini untuk remote address itu teman-teman harus diisikan dengan IP statik ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah ya teman-teman. Untuk tunnel ID-nya 100, nah, kita apply. Nah, di sini sudah ada. Nah, di sini belum R ya teman-teman. Karena di sini kita belum konfigurasikan pada router cabangnya. Di tunnel di sini pusat, lalu di sini IP addressnya free. Untuk remote addressnya 10.037.146. Nah, di sini untuk tunnel ID itu untuk router pusat dan router cabang itu harus sama ya teman-teman. Di sini itu 100 apply. Nah, di sini sudah ada tanda R-nya ya teman-teman. Oke, kita coba cek koneksi pada router cabang, router pusat ke router cabang. Kita new terminal ping 0.47. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, jadi bahwasanya LIP itu antara pusat dan cabang itu untuk sisi lokal atau sisi kliennya itu kita harus menggunakan IP yang sama ya teman. Ya seperti itu untuk konfigurasi LIP. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. LIP menghubungkan antar klien ya teman-teman. Nah, di sini kita masukin netlab. Di sini untuk LIP tunnel itu digunakan apabila antara lokal yang berada di pusat dengan lokal yang berada pada cabang itu menggunakan network yang sama ya teman-teman. Pada di sini saya definisikan yaitu 192.168.1.0/124 ya teman-teman. Agar bisa terkoneksi antara keduanya, kita bisa menggabungkan Ether 2 dan interface tunnel ini pada satu interface bridge ya teman-teman. Nah, begitu juga pada router cabang, kita akan gabungkan Ether 2 ini dengan tunnel ya teman-teman, menggunakan interface bridge ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasinya. Kita masuk ke bridge ya teman-teman. Lalu di sini kita tambahkan. Nah, untuk namanya itu bridge or LIP, apply. Lalu kita portnya tambahkan. Ya, di sini Ether 2 ya teman-teman. Apply. Dan di sini yang kanal tuh cabang ya teman-teman. Apply. Kita juga pada router cabang kita tambahkan. Untuk namanya di sini saya samakan saja ya teman-teman. Kita apply. Portnya kita tambahkan itu Ether 2 dan ini ya teman-teman, tunnel untuk pusat. Lalu kita akan coba melakukan pengujian pada VPC1 dan VPC2. Sebelum itu teman-teman bisa konfigurasikan terlebih dahulu IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah konfigurasikan IP-nya. Untuk VPC1 saya konfigurasikan IP-nya yaitu 192.168.1.6 dan VPC2 1.7 ya teman-teman. Kita akan coba ping ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa. Kita juga pada VPC juga. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman.
Nah, di sini apabila kalau misal salah satu EOIP tunnelnya itu dimatikan, apa itu nantinya akan antar koneksi VPC 1 dan VPC 2 itu tidak bisa ya teman-teman. Kita coba, ini kita disable, kita coba kembali. Nah, di sini juga bisa ya teman-teman. Nah, jika kita nyalakan kembali, itu akan terkoneksi kembali ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk HP menghubungkan antara klien satu dan klien 2 atau VPC 1 dan VPC 2. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu EOIP Client Connect to Internet. Oke, kita langsung saja untuk konfigurasinya, yaitu di sini teman-teman bisa masuk terpusat ya teman-teman untuk yang pertama. Nah, kita akan coba menambahkan gateway pada kliennya ya teman-teman. Kita ke menu IP lalu addresses. Untuk addressnya itu 192.168.1/4 ya teman-teman. Untuk addressnya pilih yang bridge ya teman-teman, apply. Oke, kita coba ping gateway ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa. Kita juga pada router cabang IP address sini 192.168.1/2 ya teman-teman, 124. Ternyata kita yang apply. Kita coba cek tuh. Di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, nah di sini tetapi untuk VPC-nya itu belum bisa internet ya teman, karena pada router belum konfigurasi firewall NAT-nya. Nah, di sini kita langsung saja untuk konfigurasi firewall. Ya, kita ke IP lalu firewall, lalu NAT. Nah, di sini untuk chainnya itu pilih yang SRC NAT ya teman-teman. Untuk out interface itu kita pilih yang enter 1, lalu actionnya kita pilih yang masquerade ya teman-teman. Kita apply. Kita juga pada yang di router cabang. Lalu kita coba cek koneksi di VPC-nya. Nah, sebelum itu kita harus mengisikan parameternya terlebih dahulu ya teman-teman. Itu seperti gateway dan DNS. Kita coba IP 192.168.1/6/24, lalu gateway-nya 1.1/24. Lalu kita IP DNS, kita coba show IP. Di sini sudah ada ya teman, kita coba link apa di depan. Sini sudah bisa, kita link google.com. Nah, sini juga sudah bisa ya teman, kita coba juga pada VPC 2-nya. Sini sudah ada, kita coba ping tanah penonton. Sini sudah bisa, kita juga pakai ping google.com. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, untuk materi kali ini sudah. Oke, di sini kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu PPP, point to point protokol ya teman-teman. Jadi point to point protokol itu digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet ya teman-teman. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, ekskripsi, dan kompresi ya teman-teman. Nah, router OS itu mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPOP, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lainnya teman-teman. Seperti itu dari PPP atau point to point protokol. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu PWTP konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini PWTP itu kepanjangan dari point to point tunneling protocol ya teman-teman, merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Nah, itu merupakan tunnel yang banyak digunakan hampir semua
OS support PPTP klien ya teman-teman, dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP klien dan PPTP server. Nah, PPTP menggunakan port TCP/172 dan IP protokol 47 GRA, Generic Routing Encapsulation. Nah, oke, kita ke GitLab-nya ya teman-teman. Ini saya jalankan. PPTP itu bekerja layaknya klien dan server ya teman-teman. Nah, untuk server itu untuk router pusat, dan yang klien itu yang router cabang ya teman-teman. Nah, karena PPTP itu bekerja server dan klien, maka harus dikonfigurasi terlebih dahulu untuk IP yang mengarah ke klien ya teman-teman. Ini VPC 1 dan VPC 2. Nah, kita langsung saja untuk pempraktekannya, kita ke router pusat terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita pergi ke IP, lalu kita ke address ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan IP yang mengarah ke klien. Di sini saya 192.1.1/24, lalu di sini ethernya ether 2 ya teman-teman, apply. Nah, kemudian saya akan coba setting pada router pusat, itu akan menyeting DHCP servernya agar VPC atau kliennya itu mendapatkan IP secara otomatis ya teman-teman. Nah, caranya itu teman-teman bisa ke IP lalu ke DHCP server, lalu teman-teman bisa klik DHCP setup. Sini kita ke enter 2, lalu kita next, lalu next. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Di sini kita akan lakukan pada router cabangnya. Kita ke IP lalu address. Kita tambahkan ya teman-teman, yaitu 192.1.1/24. Lalu kita enter 2, apply. Lalu kita akan DHCP servernya, DHCP setup 2, next. Lalu kita coba merequest IP ke di VPC-nya, di DHCP. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, 92.168.1T20254. Kita juga pada VPC 2 IP DHCP. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, di sini untuk tracing kita sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi PPTP ke router pusat untuk servernya ya teman-teman. Nah, caranya itu teman-teman bisa menu PPP, lalu PPTP server ini, lalu kita checklist ya teman-teman, apply. Oke, nah di sini by default ini sudah aktif ya teman-teman, karena kita sudah menceklis enable. Nah, nanti untuk lainnya ketika ingin terhubung PPTP channel ke kita akan menggunakan username dan password. Oleh karena itu kita bisa berikan username dan password pada sisi PPTP servernya. Nah, di sini teman-teman bisa ke menu secrets, lalu kita tambah di sini untuk namanya PPTP Saladin. Lalu untuk passwordnya teman-teman bisa terserah ya teman-teman. Untuk service kita pilih yang PPTP. Untuk profil kita by default saja ya teman-teman. Nah, di sini itu ada yang namanya local address dan remote address ya teman-teman. Ini untuk interface tunnelnya ya teman-teman. Nah, local address kita isikan IP 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, di sini lokal itu berada di sini dari router pusat ya teman-teman. Nah, untuk yang ke router cabang kita akan menggunakan 10.10.10.2 ya teman-teman. Di sini kita ke remote yaitu 10.10.10.2. Lalu kita apply saja. Nah, setelah berhasil mengonfigurasi PPTP server, kita coba konfigurasi PPTP kliennya ya teman-teman pada sisi router cabang. Sini kita ke menu IP, lalu pilih ke interface ya teman-teman, lalu ini, lalu PPTP client. Nah, di sini untuk get general kita by default saja ya teman-teman, kita ke
dial out. Nah, di sini itu terdapat yang namanya connect to. Nah, connect to ini diisikan dengan IP static router pusat ya teman-teman. Nah, yaitu 10.017.137.146 ya teman-teman. 10.0.137.146. Nah, di sini untuk user kita pilih yang tadi ya teman-teman, pptp. Lalu passwordnya kita ketikkan, untuk profil kita pilih yang default, lalu kita apply. Nah, jika sudah berjalan, teman-teman bisa cek saja pada menu address, lalu addresses. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, sudah terdaftar IP tunnelnya yang ini 10.10.10.2, kita coba pada router pusat. Nah, ini 10.10.10.1 ya teman-teman. Oke, seperti itu. Konfigurasi PPTP, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. PPTP, static routing, dan tes koneksi ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil konfigurasi PPTP baik dari sisi server maupun kliennya. Nah, di sini permasalahannya ketika kita cek pada router pusat, di sini itu IP route print. Di sini belum ada network yang mengarah ke kliennya router cabang, yaitu 192.168.2.0 teman-teman. Nah, jadi VPC 1 dan 2 belum bisa saling berkomunikasi ya teman-teman. Maka dari itu kita perlu menambahkan routing secara manual. Nah, di sini untuk caranya, nah di sini saya akan menggunakan CLI ya teman-teman. Kita masuk ke menu IP route, kita enter, lalu kita ketikkan add tst address, yaitu 192.168.2.0/24, lalu ketikkan gateway-nya. Nah, gateway di sini kita ketik IP yang mengarahkan dari VPC 2 ke VPC 1, yaitu 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, untuk berkomunikasi dari VPC 1 ke VPC 2 atau sebaliknya, itu melewati tunnel terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketikkan IP 10.10.2, IP 10.2, lalu kita enter. Setelah itu kita ke router cabang ya teman-teman. Di sini saya menggunakan inbox saja. Kita ke menu IP, lalu pilih route. Lalu kita tambahkan di sini untuk TST address-nya yaitu 192.168.0/24. Lalu untuk gateway-nya kita 10.10.10.1 ya teman-teman. Lalu kita apply. Oke, nah di sini kita coba tes pada VPC. Nah, di sini untuk VPC 1 dan VPC 2 itu mempunyai IP 254 ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.2.254. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Coba ping 192.168.2.1.254. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, untuk tes koneksi seperti itu saja ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu L2TP, konsep dan setup topologi ya teman-teman. Jadi L2TP ini salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik, yaitu Layer 2 Tunneling Protocol ya teman-teman, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F, Network Security Protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP ya teman-teman. Nah, tetapi L2TP ini untuk melakukan komunikasi menggunakan UDP port 1701. Itu biasanya untuk keamanan yang lebih baik. L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP IPsec ya teman-teman. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan setup topologi ya teman-teman. Di sini kita akan hapus konfigurasi-konfigurasi sebelumnya agar nantinya tidak bertabrakan ya teman-teman. Oke, kita ke router pusat. Di sini kita ke menu IP lalu address. Di sini untuk yang PPTP kita hapus ya teman-teman. Di sini untuk yang mengarah ke network dan klien itu kita biarin. Lalu kita pergi ke PPP. Di sini untuk interface kita hapus. Di sini untuk script kita hapus ya teman-teman. Ini kita juga hapus. Ini profil kita biarin. Nah, setelah itu kita pergi ke root. Kita hapus. Kita juga pada router cabang di sini kita hapus ya teman-teman. Lalu di sini kita ke menu IP address. Nah, di sini sudah hilang. Kita ke menu PPP. Ini kita hapus. Ini untuk script, arsip, profil kita biarin. Oke, seperti itu saja ya teman-teman untuk setup topologi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu L2TP IPsec konfigurasi ya teman-teman. L2TP plus IPsec ya teman. Konsep keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec ya teman-teman, menciptakan L2TP IPsec. Nah, jadi nantinya kita akan konfigurasi L2TP dan IPsec sekaligus ya teman-teman. Nah, bahwasanya ini L2TP itu seperti PPTP teman-teman, berbasis server klien. Nah, pada materi kali ini kita akan konfigurasi L2TP. Untuk servernya kita menggunakan router pusat dan yang klien kita menggunakan router cabang ya teman-teman. Untuk konfigurasi L2TP server kita masuk ke inbox di sini. Kita ke menu PPP. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang L2TP server ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih enable, ini di checklist. Lalu di sini untuk use IPsec kita yes ya teman-teman. Nah, di sini IPsec script kita tulisan script ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita apply. Untuk defaultnya kita encapsulation. Oke, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin untuk bagian kliennya nanti ketika dia menggunakan L2TP, saya ingin menggunakan user dan password. Caranya itu teman-teman bisa pilih ke menu script. Sini teman-teman bisa plus ya teman-teman. Di sini untuk namanya itu teman-teman bisa bebas. Nah, di sini saya menggunakan untuk TP. Passwordnya terserah teman-teman. Lalu service kita pilih yang L2TP ya teman-teman. Untuk profile kita pilih yang default dan casual option ya teman, sama seperti yang di server. Nah, di sini teman-teman bisa ke local address dan remote address. Di sini kita isikan yang menuju ke sini yang tunnel ya teman-teman. Nah, di sini saya misal itu 172.16.1 untuk lokal addressnya dan remote addressnya 172.16.1.2. Oke, kita apply. Oke.
Nah, jika sudah, kita bisa konfigurasi L2TP pada kliennya. Sini di router cabang ya teman-teman. Itu kita ke menu PPP, lalu kita add. Sini pilih yang L2TP client. Nah, sini untuk general kita by default saja. Untuk payload yang connect itu kita isikan IP static router pusatnya ya teman-teman. 10.0.137.146 ya teman-teman. Lalu usernya yang ganti L2TP ya, admin, lalu passwordnya teman-teman. Untuk profilnya kita buat encapsulation use IPsec, kita yes. Nah di sini kita create ya teman-teman. Kita coba lihat script sama. Nah untuk IPTNS kita by default kita apply ya teman-teman. Oke, sini kita coba cek pada arsip pada router pusat saja, arsip connection. Nah di sini sudah ada ya teman-teman. Kita coba pada IP address. Nah di sini sudah ada L2TP-nya. Nah di sini kita akan coba ping ke 172.16.1.2 ya teman-teman. Dari router pusat ke router client, ping 172.16.2. Nah di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita juga pada sini kita coba lihat. Nah di sini sudah ada. Kita coba cek ping karena satu di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, L2TP static routing dan tes koneksi ya teman-teman. Kita akan coba cek di mana pada routing table. Sini kita close IP lalu root. Ini belum ada routing table yang mengarah ke klien atau lokal lawannya ya teman-teman. Jadi untuk VPC1 dan VPC2 itu belum bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini kita akan lakukan static routing. Nah, di sini kita ke menu root, ke menu IP lalu root ya teman-teman. Lalu kita tambahkan di sini untuk TSD address-nya yaitu 192.168.2.0/24. Untuk gateway-nya itu yang ada di tunnel yang mengarah ke VPC2 ya teman-teman, yaitu 172.16.132. Ini yang mengarah ke router VPC2. Nah, di sini untuk yang mengarah ke VPC1 itu 172.1. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kembali ke sini. Gateway-nya berarti di sini kita masukkan 172.16.1.2 ya teman-teman. Kita apply. Nah, di sini sudah AS ya teman-teman, aktif static. Kita juga pada router cabangnya atau kliennya. Kita ke menu IP lalu pilih route. Nah, di sini kita tambahkan ya teman-teman 192.168.1.0/24. Untuk gateway-nya yaitu 172.16.1. Kita apply. Nah, di sini sudah aktif static ya teman-teman. Lalu kita coba tes ping pada VPC1 dan VPC2 yaitu ping. Nah, di sini untuk IP VPC2 yaitu 254 ya teman-teman. 254 ya teman-teman. Tuh 192.682.25. Sini sudah bisa, kita ke VPC2. Tuh
Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman untuk static routing dan tes koneksi. Seperti itu saja ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. PPUI konsep ya teman-teman. PPPoE atau Point to Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP ya teman-teman, karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. PPPoE itu memberikan autentikasi ekskripsi dan kompresi ya teman-teman. Nah, ini hanya bekerja pada satu jaringan one broadcast domain ya teman-teman. Itu konsep dari PPPoE. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu PPPoE setting topology. Nah, di sini saya sudah menghapus semua seperti VPC dan networknya ya teman-teman. Kita ke Nah, di sini tetapi routernya saya masih menggunakan yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba hapus semua konfigurasi sebelumnya baik di router ini maupun di router ini ya teman-teman. Nah, pertama saya akan konfigurasi hostname-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman. Ada yang router admin. Nah, di sini masih router cabang ya teman-teman. Kita ketikkan sistem identity set name admin. Lalu kita hapus konfigurasi sebelumnya. Di sini teman-teman bisa ke address ya teman-teman pertama. Nah, di sini teman-teman bisa hapus yang ether 2. Lalu kita ke PPP. Nah, di sini apakah masih ada? Nah, di sini sudah tidak ada. Nah, ini di secrets kita hapus. Nah, lalu di sini untuk ini L2TP-nya kita disable dan PPTP servernya kita juga. Oke, lalu kita ke root ya teman-teman, kita coba lihat. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan hapus konfigurasi sebelumnya di router admin ya teman-teman. Nah, tetapi di sini router admin tidak terkoneksi internet. Nah, maka kita bisa menggunakan fitur Roamon ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ke tool, lalu Roamon, lalu set, enable yes. Kita coba print. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita juga mengenable pada router ISP. Kita ke tools, lalu kita Roamon, kita checklist ya teman-teman. Apply ya terminal ini. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Connect Roamon, kita masuk ya teman-teman. Nah, lalu kita akan menghapus konfigurasi sebelumnya, itu pada IP kita hapus dulu ya teman-teman yang ether 2. Lalu di sini kita ke menu PPP, kita L2TP-nya kita benar, kita belum secrets. Nah, di sini kita hapus ya teman-teman. Profile kita biarin, kita ke IP root. Sini kita hapus ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk setup topologi untuk PPPoE. Di sini kita akan tambahkan juga dua klien ya teman-teman atau VPC. Save. Di sini kita konekkan ya teman-teman. Kita sambungkan ke router admin.
Itu saja ya teman-teman untuk setting topologi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu PPPoE konfigurasi ya teman-teman. Nah, kita ke Pinet Lab-nya. Jika kalau ke misalkan router ISP ini itu ditanamkan PPPoE server, maka di customernya itu harus ditanamkan PPPoE kliennya. Nah, nanti di radin ini perlu autentikasi username dan password sehingga router customer ini bisa sharing internet ke jaringan lokal yang dimilikinya ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja untuk konfigurasi PPPoE server pada router ISP. Kita langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini kita ke menu IP lalu address. Nah, di sini itu teman-teman pastikan header 2-nya itu kosong ya teman-teman, karena kita akan menghubungkan antar router ISP dengan router admin menggunakan interface PPPoE. Untuk konfigurasinya kita ke menu IP, ke menu PPP, lalu ke PPPoE servers. Lalu kita add ya teman-teman. Di sini itu teman-teman bisa ketik service name-nya itu PPPoE admin. Nah, lalu untuk interface-nya kita pilih yang header 2 service PPPoE ya teman-teman. Kita apply ya teman-teman. Nah, di sini untuk router admin, nah di sini saya ingin ketika router admin ini ingin koneksikan dengan PPPoE server harus menggunakan autentikasi user dan password ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan pada secret, lalu kita tambahkan name-nya. Untuk namanya kita PPPoE kita tambahkan passwordnya, lalu service-nya kita pilih yang PPPoE, profilnya kita biarkan default ya teman-teman. Nah, di sini untuk local address, nah di sini untuk local address saya menggunakan yang ini untuk header 2 yang mengarah ke PPPoE server yaitu 192.168.1.1 dan yang ini 192.168.1.2 ya teman-teman. Nah, jadi untuk local address ini saya isikan yaitu 192.168.1.1. Untuk remote address saya isikan 192.2 play ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita konfigurasi PPPoE client pada router admin. Nah, menunya itu teman-teman bisa ke PPPoE client. Ini. Nah, di sini untuk name-nya itu saya biarkan default. Nah, di sini untuk interface itu teman-teman bisa pilih yang header 1. Kenapa di sini? Karena ini yang mengarah ke router ISP itu menggunakan router 1 ya, header 1 ya teman-teman. Nah, kita ke tileout. Untuk service kita biarkan ya teman-teman. Untuk user kita PPPO. Untuk passwordnya, untuk profil default ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman harus checklist use per DNS dan add default route ya teman-teman, agar nantinya router admin ini bisa otomatis untuk internetan. Oke, untuk konfigurasinya seperti ini saja ya teman-teman, kita apply. Oke, kita coba pada IP lalu address. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman.
Nah, di sini saya hapus saja yang ini. Coba lihat pada sini, kita copy lalu address. Nah, di sini sudah ada. Oke, di sini kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu PPPoE Share Internet Connection di Customer ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba share internet ke jaringan lokalnya ya teman-teman, ke VPC 1 dan VPC 2. Nah, di sini kan ada dua network ya teman-teman, Ether 1, Ether 2 dan Ether 3. Nah, di sini biar jadi satu network atau satu interface, kita akan menggunakan yang namanya fitur bridge ya teman-teman. Nah, di sini kita akan nyeting atau konfigurasi bridge terlebih dahulu. Kita ke router admin di sini. Kita pergi ke menu bridge. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan ya teman-teman. Tambah lalu di sini bridge PPPoE. Di sini terserah teman-teman. Lalu apply saja ya teman-teman. Nah, lalu kita pergi ke portnya. Di sini teman-teman bisa tambahkan Ether 2. Ini bridge PPPoE ya teman-teman. Kita apply. Oke, kita juga tambahkan yang Ether 3. Apply. Oke. Nah, di sini sudah menjadi satu network atau satu interface ya teman-teman untuk Ether 2 dan Ether 3. Lalu kita konfigurasi IP address ke jaringan lokalnya. Di sini teman-teman bisa pilih IP ke menu IP ya teman-teman, lalu address. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini contoh 10 10 10 10.1/24 ya teman-teman. Ini teman-teman bisa pilih yang bridge PPPoE. Kita apply. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa konfigurasi IP DHCP server agar VPC-VPC-nya itu bisa mendapatkan IP-nya secara otomatis ya teman-teman. Nah, di sini kita ke menu IP lalu DHCP server. Lalu kita DHCP setup ya teman-teman. Ini pilih yang bridge PPPoE. Lalu kita next di sini. Lalu kita next, kita next. Lalu kita next saja. Kita next. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi agar jaringan lokal kita bisa internetan. Nah, di sini kita akan menggunakan firewall nanti ya teman-teman. Kita pergi ke IP lalu firewall. Nah, kita ke menu NAT ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah sempat bikin firewall NAT-nya pada materi-materi sebelumnya ya teman-teman. Di sini saya tinggal setting saja. Nah, di sini untuk C-nya itu teman-teman bisa SRC-NAT, atau untuk interface itu teman-teman bisa pilih yang PPPoE. Lalu action-nya itu masquerade ya teman-teman. Kita apply. Lalu kita coba request DHCP share IP DHCP pada VPC 1 dan VPC 2. Nah, di sini sudah terisi gateway-nya yaitu 10 10 10 1 dan DNS-nya 888 dan 884 ya teman-teman. Kita coba ping. VPC 2 ping. Nah, di sini sudah ada, kita coba ping langsung saja google.com. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke, seperti itu untuk share internet connection di customer. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu PPPoE, limitasi bandwidth pada PPPoE. Ya, kita ke sini. Nah, di sini saya akan coba jelaskan salah satu fitur yang tersedia pada PPPoE, yaitu limitasi bandwidth. Jadi kita bisa melimit bandwidth pada router customer atau router admin ini ya teman, sehingga jaringan yang berada di bawah naungan router customer ini bisa menggunakan bandwidth yang sudah kita temukan oleh router admin ya teman, atau router customer.
Nah, di sini kita akan melakukan limitasi bandwidth untuk CLI itu tidak terlalu kelihatan ya teman-teman. Di sini kita akan menambahkan Linux desktop saja ya teman-teman. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu VPC-nya agar tidak terlalu berat. Di sini kita pilih none. Lalu saya pilih yang Docker.io saja ya teman-teman. Nah, kita sambungkan di sini. Nah, setelah itu kita bisa masukkan Ethernet 4 ke bridge agar satu network dengan klien-kliennya ya teman-teman. Kita ke sini, kita ke menu bridge ya teman-teman. Lalu kita pilih port. Nah, di sini pilih yang Ether 4. Nah, di sini kita apply. Lalu di sini kita kembali kita nyalakan. Kita connect ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba limitasi bandwidth pada router admin. Untuk caranya itu teman-teman bisa pilih PPP ya teman-teman. Kita silang saja. Kita PPP lalu pilih. Nah, di sini untuk PPPoE client itu di sini untuk profil itu menggunakan yang default ya teman-teman. Kita pergi ke profile, kita pilih default. Nah, di sini teman-teman bisa pilih limits. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan limitnya. Itu di sini saya coba 2 M, 2 M atau 2 mega ya teman untuk download dan upload. Nah, nanti jaringan lokalnya itu akan mendapatkan bandwidth 2 mega ya teman-teman. Seperti itu kita apply. Nah, lalu kita lakukan pengujian pada Linux desktop. Itu kita pergi ke Pinet Lab. Sini kita coba pergi ke terminal ya teman-teman. Ping 888. Nah, di sini ada yang salah ya teman-teman. Kita restart. Di sini kita ke menu, lalu kita coba tes ping ya teman. Ping. Nah, di sini sudah bisa. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Selanjutnya kita pergi ke Chrome. Ini kita ketikkan bahasa yaitu speed test. Nah, di sini untuk pengujian ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang paling atas ya. Nah, di sini itu tidak bisa. Ini unsupported command line flag. Tapi ini tidak mengapa ya teman, karena di sini saya sudah mempraktekkan untuk limitasi bandwidth di router admin tadi. Seperti itu saja ya teman-teman. Kita cukupkan pada materi kali ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa pada video selanjutnya.